Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita. Semoga kita sehat-sehat semua sehingga dalam belajar kimia ini kita menjadi semangat. Oke? Awal pertama kita belajar kimia ini adalah dalam materi hakikat ilmu kimia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menjelaskan metode ilmu kimia, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Tetapi Ibu bahagia, minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang metode ilmu kimia dan hakikat ilmu kimia. Minggu depan kita masuk keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran ilmu kimia dalam kehidupan. Oke, di SMP kalian telah mempelajari kimia yang terintegrasi ke mata pelajaran IPA seperti unsur, senyawa, campuran, perubahan fisika, perubahan kimia, dan ciri-ciri terjadinya reaksi. Nah, ini bisa kamu lihat gambar-gambarnya ya. Ada unsur, ada senyawa, ya. Ada terjadi reaksi-reaksi di sini. Nah, kita masuk ke ilmu kimia itu. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi, yang ditemukan oleh ilmuwan Arab yang bernama Jabir Ibnu Hayyan. Ini berarti ilmu kimia secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Nah, apa itu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi. Susunan materi itu meliputi yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, natrium Na, hidrogen H, ferum atau besi Fe, kalium K, karbon C, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Yang kedua senyawa, yaitu zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Nah, contoh senyawa itu CO2, H2O, NH3, dan lain-lain. Yang ketiga, campuran, yaitu gabungan dua zat atau lebih yang sifat-sifat penyusunnya tidak berubah. Campuran terdiri atas homogen, heterogen, dan suspensi. Ya, ini sudah kamu pelajari di SMP. Apa itu homogen, heterogen, dan suspensi. Nah, masuk kepada struktur materi. Struktur materi itu merupakan gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat untuk membentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Nah, kita lihat ini ada contoh dengan gambarnya. Contoh molekul unsur. Ada di bawah sini O2, N2, P4, dan S8. Artinya hanya satu O dirinya sendiri, O nggak ada lagi yang lain. Tetapi O-nya lebih dari satu gitu. Nah, ini dia gambarnya ya. Ini kita lihat masing-masing dia berdiri sendiri. Kemudian juga gitu, N-nya hanya satu diri sendiri, tapi N-nya ada dua. P-nya itu hanya P, tapi ada 4. Itulah molekul unsur. Molekul senyawa lebih dari satu unsur. Ya, contohnya di sini H dengan O. Ya, udah 2 unsur kan? H
hanya ada 2, O-nya 1. S dengan O menjadi SO2. C dengan O menjadi CO2. Nah, ini gambarnya. Ada besar, ada kecil dua-dua. Contoh H2O. Maka sini O-nya yang hijau ya. Kemudian hanya yang pink dan seterusnya. NH3 ini, kamu lihat di sini. Ya, N-nya yang coklat, hanya yang pink dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan senyawa. Kemudian molekul atau contoh ion. Ion itu ada ion positif dan ada ion negatif. Contoh Na+, Ca+2, Cl-2. Nah, ini gambarnya ya. Ikatan ion. Itulah yang merupakan struktur materi. Kemudian sifat materi. Setiap zat mempunyai sifat yang spesifik. Misalnya, sifat mudah terbakar. Seperti gas hidrogen. Nah, lihat yang di bawah ini ya. Ini adalah sifat hidrogen yang mudah terbakar. Kemudian sifat besi, ini yang di atas. Yaitu mudah berkarat. Itu adalah sifat materi. Ya. Kemudian kita masuk kepada perubahan materi. Nah, perubahan materi itu ada 2. Yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat di sini. Apa itu perubahan fisika? Yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Jadi dirinya sendiri kembali. Ya, contoh, kamu lihat gambar sini. Es mencair. Nah, mencair dia nanti setelah cair, bisa enggak kembali menjadi es kembali atau membeku? Bisa. Jadi bisa kembali ke asalnya. Jadi sifatnya hanya sementara mencair atau sementara membeku. Nah, kemudian lilin meleleh. Nih lilinnya bisa meleleh. Kecuali sumbu yang di dalamnya ya. Lilinnya meleleh bisa kembali dimanfaatkan dirinya sendiri. Berikutnya adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru. Tidak kembali lagi ke asalnya. Udah berubah. Contoh, kalau kamu lihat tuh. Nasi menjadi basi. Kalau masak nasi, biarkan basi. Yang udah basi gak bisa lagi kembali nasi gitu kan. Kertas kamu bakar. Nah ini yang di bawah ini. Kalau kamu bakar gosong. Abu. Abunya gak bisa lagi menjadi kertas. Nah itu dia. Itulah yang disebut dengan perubahan kimia. Kita masuk kepada hakikat ilmu kimia. Apa itu? Adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Ya. Secara garis besar, kimia dibagi menjadi 2, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kimia deskriptif yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan sifat-sifat zat. Sementara kimia teoritis, ilmu kimia yang mempelajari atau yang memberi penjelasan tentang materi. Ya. Nah, lalu kita lihat kimia yang tadi teoritis ya. Dibedakan atas beberapa. Yang pertama yang A, kimia fisika. Yaitu ilmu ini mempelajari tentang suatu zat dalam skala makroskopik, atomik maupun subatomik pada sistem kimia. Berdasarkan hukum-hukum fisika. Misalnya, termodinamika, pergerakan partikel, dan teori mekanika kuantum. B. Kimia organik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. C. Kimia anorganik, ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik seperti logam dan non-logam. D. Kimia analitik, yaitu
ilmu kimia yang mempelajari tentang kandungan unsur dari suatu materi. Kimia lingkungan, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, cara menghitung kadar pencemaran, dan lain-lain. Biokimia, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang materi yang terlibat dalam metabolisme tubuh. Nah, sekarang kita masuk kepada metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, dalam praktiknya, metode ilmiah ini meliputi 6 langkah. Ini nanti kita praktekkan ya, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keenam, penulisan laporan ilmiah. Inilah di dalam kita melakukan metode. Nah, kita lihat. Untuk merumuskan masalah, dilakukan agar fokus pada masalah tertentu saja. Satu masalah yang akan kita lihat nanti ya. Yang kedua, mengumpulkan data. Agar didapat data yang valid. Sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak diragukan kebenarannya. Yang ketiga, mengajukan hipotesis, yaitu membuat kesimpulan sementara berdasarkan analisis tentang apa yang terjadi dan sedang diteliti. Yang keempat, melakukan percobaan, yaitu untuk menguji hipotesis. Jadi kita uji kebenarannya. Yang kelima, menarik kesimpulan, yaitu pernyataan yang sudah dirangkum di dalam suatu kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Yang keenam terakhir, penulisan laporan ilmiah, yaitu agar diketahui masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai sumber referensi. Inilah metode ilmu kimia. Nah, kita sudah belajar sebahagian ilmu kimia. Anak-anak berarti sudah mengerti, ya. Nah, kira-kira nanti kalau ada anak yang belum mengerti tentang kimia, ya, apa itu ilmu kimia? Tadi Ibu sudah jelaskan semuanya. Silakan nanti kamu bertanya di WA Ibu Delima. Kemudian, nah dari materi ini kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan metode ilmiah. Kamu bisa membuka bukumu, yaitu pada halaman 15 sampai dengan ya halaman 17. Nah, kita akan melakukan praktek. Silakan dibuka bukunya, dibaca. Setelah dibaca, kita praktekkan. Gampang saja ya, yaitu kamu tentang ya kelarutan garam. Berarti masalah yang akan kita ambil di situ adalah kelarutan garam, yaitu bagaimana masalah tersebut dapat diambil dari lingkungan sekitar kita, ya. Jadi, buatlah suatu penelitian tentang pengaruh suhu terhadap kelarutan garam. Itu yang diminta dengan metode ilmiah. Jadi, kamu lihat pada halaman 15, membuat suatu penelitian tentang pengaruh suhu terhadap kelarutan garam sesuai dengan tahapan dalam metode ilmiah. Jadi mulai bagaimana kamu merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, menarik kesimpulan, kemudian penulisan laporan ilmiah dengan yang sudah
Ibu jelaskan. Nah, kalau sudah selesai nanti silakan videokan dan semua laporan ini kirim ke GCR. Ya, kita tunggu, Ibu berikan waktunya 1 minggu. Setelah selesai, langsung nanti kita bahas kembali. Oke? Demikianlah materi hari ini anak-anak. Kiranya kita tetap semangat dan kita ketemu lagi minggu depan. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.